Proses pemolehan dan penguasaan bahasa anak-anak merupakan satu perkara yang rencam dan cukup menakjubkan bagi para penyelidik dalam bidang psikolinguistik. Bagaimana manusia memperoleh bahasa merupakan satu isu yang amat mengagumkan dan sukar dibuktikan. Berbagai teori dari bidang disiplin yang berbeda telah dikemukakan oleh para pengkaji untuk menerangkan berlaku dalam kalangan anak-anak. Pemolehan bahasa merupakan satu proses perkembangan bahasa manusia. Lazimnya pemolehan bahasa pertama dikaitkan dengan perkembangan bahasa anak-anak, manakala pemolehan bahasa kedua bertumpu kepada perkembangan bahasa orang dewasa atau language acquisition. Perkembangan bahasa anak-anak pula bermaksud pemolehan bahasa ibu anak-anak berkenaan. Namun, terdapat juga pandangan lain yang mengatakan bahwa terdapat dua proses yang terlibat dalam pemolehan bahasa dalam kalangan anak-anak, yaitu pemolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Dua faktor utama yang sering dikaitkan dengan pemolehan bahasa ialah faktor nurture dan faktor nature. Urutan perkembangan pemolehan bahasa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Perkembangan prasekolah, 2. Perkembangan ujaran kombinatori, dan 3. Perkembangan masa sekolah. Tarigan 1988 halaman 15. A. Perkembangan bahasa prasekolah. Perkembangan bahasa prasekolah terbagi lagi atas perkembangan pralinguistik, tahap satu kata, dan ujaran kombinatori permulaan. 1. Perkembangan pralinguistik ditandai oleh adanya pertukaran giliran antara orang tua atau ibu dengan anak. Cermatilah saat ibu bicara pada anak cenderung diam. Begitu juga sebaliknya ketika anak bicara dengan ibu juga diam. Semua itu terjadi secara bergiliran. Ada kalanya pada saat ibu dan anak saling tumbuh tindih. B. Setelah melewati tahap satu kata, anak akan mulai mengucapkan ujaran-ujaran kombinasi atau kata-kata yang digabungkan. Dalam artian, anak sudah mulai mengucapkan lebih dari satu kata. Ujaran kombinasi ini akan terus berkembang dari yang asalnya tidak berinfleksi. Lambat laun ujaran anak akan menuju perkembangan yang lebih baik, layaknya orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya. C. Perkembangan masa sekolah. Pendidikan dasar merupakan pendidikan formal awal yang diterima anak. Pendidikan dasar itu ibarat gerbang utama pendidikan bagi anak untuk melangkah menapaki masa depan yang cerah. Melalui gerbang tersebut, banyak hal yang seharusnya didapatkan anak-anak. Pendidikan akademis, kognitif, emosi, sosial, dan moral sebagai landasan pendidikan seyogianya ditumbuhkan dengan cara atau metode yang tepat melalui proses pendidikan yang berkesinambungan. Pendidikan dasar inilah yang menjadi bekal dan akan mengantarkan anak ke jenjang berikutnya. Adapun karakteristik perkembangan masa sekolah antara lain: 1. Pertumbuhan fisik, 2. Perkembangan bicara, 3. Perkembangan kognitif, 4. Perkembangan emosi, 5. Perkembangan sosial, 6. Minat membaca, dan 7. Kegiatan bermain. Perkembangan masa pralinguistik ini, anak mengembangkan konsep dirinya. Ia berusaha membedakan dirinya dengan objek, dirinya dengan orang lain. Contoh, pada saat anak melihat ibunya memainkan masak-masakan, terbesit ada pelaku di sana, yaitu ibu sebagai agen, dan ada tindakan. Setelah tahap perkembangan pralinguistik ini, anak melalui tahap satu kata. Pada tahap ini, anak terus-menerus berusaha mengumpulkan nama benda dan nama orang yang ia jumpai. Kata-kata pertama diperolehnya pada tahap ini. Tahap ini lazimnya yaitu makan, minum, pergi, tidur, mau, minta, duduk, dan lain-lain. Bagi orang dewasa, penyampaian ekspresi anak dengan satu kata ini amat penting agar dapat memahami apa yang dimaksud oleh anak. Pada tahap ini, amatilah pengetahuan anak terhadap nomina sudah tidak sempit. Terkadang, anak-anak menggunakan nomina untuk menyatakan benda sebagai objek, misalnya meja, kursi, susu, tas, dan lain-lain.
Pada perkembangan selanjutnya, yaitu perkembangan anak lebih mudah ditandai dengan panjang ucapan. Brown 1973 yang dikenal dengan nama Meaning of Utterance atau MLU yang telah diterjemahkan menjadi Rata Panjang Ujaran atau RPU Darjo Wijoyo 2000 halaman 40. Cara menghitung panjang ujaran anak adalah: yang pertama, ambil contoh 100 ujaran. Yang kedua, hitunglah jumlah morfemnya. Yang ketiga, bagilah jumlah morfem itu dengan jumlah ujaran. Jadi, seumpamanya yang dipakai adalah 200 morfem, maka RPU adalah 200 dibagi 100 sama dengan 2. Brown menggunakan jumlah morfem rata-rata per ucapan sebagai ukuran panjang. Oleh Brown, RPU ini dipakai untuk menentukan tahap pemerolehan. Tahap 1, RPU antara 1 sampai 2 sekitar 12 sampai 26 bulan. Tahap kedua, RPU antara 2 sampai 2,5 sekitar umur 20, 27 sampai 30 bulan dan seterusnya. Sekitar umur 2 sampai 2,5 tahun menemukan 5 tahapan pemerolehan bahasa. Arah perkembangan kerumitan tersebut berpola dari yang sederhana menuju ke yang rumit. Contohnya adalah tahapan pertama, anak biasanya mengucapkan hanya kata bu. Selanjutnya ada penambahan menjadi bu mimi. Selanjutnya berkembang menjadi bu mimi minum susu. Pada tahap 1, RPU ditandai oleh gerakan dari ujaran satu kata menuju ujaran kombinasi, yaitu RPU 1,5 sampai 2. Ini berarti bahwa satu kata saja dapat mengekspresikan makna-makna. Ada yang menamai gerakan ini sebagai bahasa telegrafik. Ya, karena morfem-morfem yang diekspresikan oleh sang anak cenderung syarat isi dan berat, seperti nomina, verba, beberapa adjektiva, dan adverbia. Mengapa disebut telegrafik? Karena seperti telegram yang dianggap kata yang tidak penting, maka dihilangkan agar menjadi lebih padat. Contoh, Bapak Cijantung. Artinya, Bapak pergi ke Cijantung. Atau Ibu makan. Artinya, Ibu sedang makan. Meskipun perkembangan bahasa tiap anak sangat khas dalam rincian-rinciannya, namun ada persamaan umum terhadap anak-anak pada tahap paralinguistik ini. Umumnya itu tiap anak akan mengekspresikan makna-makna mereka melalui bentuk bahasa yang syarat isi dan kombinasi-kombinasi yang singkat. Ada kajian yang memperlihatkan bahwa terdapat persesuaian satu sama lain, yaitu semuanya itu mencangkup eksistensi dan non-eksistensi yang sering disebut juga penamaan dan rekurensi. Selain itu, kombinasi pun mengekspresikan atribut objek dan asosiasi objek dengan orang. Contohnya, yang pertama itu misalkan Bapak berkata, apa itu? Lalu si anaknya ini menjawab, itu sepeda Pak. Nah, ini adalah contoh dari eksistensi. Lalu yang kedua misalkan anak berhenti bermain sepeda karena rantainya lepas. Nah, ini adalah contoh dari non-eksistensi. Lalu yang ketiga itu misalkan anak mulai bermain sepeda lagi jika rantainya dipasang kembali. Ini adalah contoh dari rekurensi. Lalu contoh dari atribut.
Misalkan seorang anak melihat bapaknya melap sepeda, lalu anak tersebut mengatakan, "Ih, kotor sepedanya." Nah, ini termasuk dalam contoh atribut. Lalu yang terakhir adalah contoh dari asosiasi. Misalkan anak dan bapak sedang bermain-main, lalu sang anak tiba-tiba berkata, "Itu sepedaku." Nah, ini termasuk dalam asosiasi objek dengan orang. Pada tahap 2, Brown membatasi perkembangan bahasa berpusat pada RPU 2.0 mencangkup rentangan 2.0 sampai 2.5. Pada tahap ini, anak dapat membuat kalimat menjadi lebih panjang karena perkembangan pemerolehan bunyi anak-anak bergerak dari pembuatan bunyi menuju ke arah membuat pengertian. Periode pembuatan pembedaan atas dua bunyi dapat dikenali selama tahun pertama, yaitu periode vokalisasi dan perabaan dan periode meraban. Anak-anak memvokalkan bunyi suara secara acak pada tengah tahun pertama. Anak lazimnya membuat pembedaan bunyi yang penting selama periode ini, di mana misalkan anak bisa membedakan suara antara bunyi suara biasa dengan bunyi yang berekspresi marah, dan suara yang bersikap bersahabat, serta suara yang bersikap marah. Perkembangan ujaran kombinatori atau kata-kata yang digabungkan pada anak-anak dapat dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, perkembangan penyangkalan atau negatif. Yang kedua, perkembangan pertanyaan atau interrogatif. Yang ketiga, pernyataan penggabungan kalimat. Lalu yang keempat, perkembangan sistem bunyi. Contohnya untuk kalimat atau kata pada non-eksistensi, yang pertama, tidak ada permen. Lalu yang kedua, aku nggak mau ke situ. Untuk contoh kalimat pada penolakan seperti tidak mau, aku nggak suka. Lalu untuk contoh kalimat penyangkalan seperti ini nggak baru tapi bekas. Perkembangan bahasa pada masa sekolah dapat dibedakan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama ada struktur bahasa. Dalam bidang ini, anak memperluas dan menghaluskan komponen semantik dan sintaksis hingga ke tahap yang lebih kecil, yaitu fonologi. Lalu yang kedua ada pemakaian bahasa, di mana dalam bidang ini dapat meningkatkan kemampuan menggunakan bahasa secara lebih efektif, dapat melayani aneka fungsi dalam situasi-situasi komunikasi yang beragam. Yang ketiga ada kesadaran metalinguistik, di mana kesadaran metalinguistik adalah kesadaran untuk menggunakan bahasa, di mana dalam bidang ini anak tumbuh kemampuannya untuk memikirkan, mempertimbangkan, dan berbicara mengenai bahasa sebagai sandi atau kode formal.